Jumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan penerapan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Rekan-rekan sekalian, eh, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Mereka juga berhak atas layanan peradilan yang aksesibel menurut kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai subjek hukum. Akan tetapi, penyandang disabilitas ini memiliki kondisi yang khusus sehingga perlu adanya modifikasi layanan yang memungkinkan mereka tetap dapat mengakses layanan peradilan sebagaimana masyarakat normal pada umumnya. Pembahasan ini akan kita awali dengan bagaimana atau apa itu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang dimaksud dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 bulan dan atau bersifat permanen. Lalu ragam hambatan apa yang mungkin dialami saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas? Yang pertama adalah disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak sehingga jika tidak diberi alat bantu tertentu, maka mereka sulit mengakses pengadilan. Yang kedua adalah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini berkaitan dengan terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga mereka perlu penjelasan atau pendamping tertentu untuk menerjemahkan layanan dan prosedur di pengadilan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Jadi disabilitas mental ini berkaitan dengan mudahnya seseorang berubah perasaan dan pikirannya karena sesuatu pemicu, sehingga dapat mengganggu layanan yang diperlukan atau diminta. Karena itu, disabilitas mental memerlukan pendamping yang memahami frekuensi atau periode munculnya gangguan tersebut atau disabilitas tersebut, serta bagaimana penanganan yang tepat. Lalu kemudian adalah disabilitas sensorik, yaitu terganggunya fungsi panca indera, misalnya disabilitas netra, disabilitas rungu, dan sebagainya, yang memerlukan alat bantu khusus supaya mereka dapat mengetahui informasi dan mengakses layanan pengadilan. Ada beberapa perundang-undangan tentang hak-hak disabilitas. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita, terutama pada pasal 28 huruf D ayat 1 dan pasal 28 huruf I ayat 1. Lalu ada TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang perlindungan anak. Kemudian ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kemudian pasal 12 dan pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Convention of the Rights of the Person with Disabilities, yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian dalam peraturan pelaksanaan terdapat surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2078 DJA HK00 SK 8 2022 tentang pedoman pelaksanaan layanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ini beberapa peraturan yang mendasari eh, pentingnya modifikasi layanan bagi penyandang disabilitas khususnya di lingkungan peradilan agama. Kemudian
Ada beberapa prinsip HAM terkait disabilitas. Yang pertama adalah universal, jadi diberlaku secara universal di seluruh dunia. Hak-hak disabilitas diakui dan dilindungi sedemikian rupa. Dia tidak terbagi, ya, utuh dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian saling bergantung satu sama lain. Hak asasi yang satu bergantung dengan terhadap atau bergantung eh, memiliki saling ketergantungan dengan hak-hak asasi yang lain seperti hak hidup, hak menyatakan pendapat, hak mendapat layanan hukum dan sebagainya. Kemudian ada kesalahan berkaitan antara satu hak asasi dengan hak asasi yang lain. Kemudian adanya kesetaraan, lalu non diskriminasi, martabat manusia dan tanggung jawab negara. Yang terpenting untuk kita pahami di sini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana negara wajib menyediakan sarana, prasarana, serta sistem layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan peradilan sebagaimana seharusnya. Sehingga baik penyandang disabilitas maupun masyarakat pada umumnya memiliki titik awal atau titik start yang sama dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya di muka pengadilan. Lalu apa saja tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia? Yang pertama adalah to respect, yaitu menghargai, ya, menghargai, menghormati hak asasi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, baik itu hak yang berkaitan dengan kebebasan, kesetaraan maupun eh, hak-hak asasi lainnya, liberté, égalité, fraternité. Kemudian yang kedua adalah melindungi. Negara wajib melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk campur tangan, dari segala bentuk intervensi, dari segala bentuk intimidasi. Kemudian yang ketiga, negara wajib memenuhi hak setiap orang, hak setiap warga negara terhadap kesetaraan, perilaku non diskriminasi, layanan publik, layanan hukum dan sebagainya. Nah, dalam konteks penyandang disabilitas, negara wajib menyediakan sarana, prasarana, dan sistem layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan-layanan yang dibutuhkan tersebut. Kemudian, bagaimana akomodasi yang layak bagi disabilitas? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020, setidaknya ada dua bentuk. Yang pertama adalah layanan, dan yang kedua adalah sarana prasarana. Layanan ini mencakup perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi dan pelayanan peradilan, komunikasi audiovisual jarak jauh, standar pemeriksaan, penerjemah, juru bahasa isyarat, dan penilaian personal. Kemudian untuk sarana prasarana, setidaknya ada dua aspek. Yang pertama, sarana prasarana yang dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan disabilitas. Sarana dapat berupa buku, ya, buku braille, alat bantu pendengaran, alat peraga, alat bantu mobilitas, penerjemah, psikolog, pendamping, dan sebagainya. Kemudian, contoh-contoh penyediaan akomodasi yang layak bagi disabilitas di pengadilan mencakup misalnya adanya bidang miring atau rem pada pintu masuk pengadilan dan pintu-pintu lain untuk mengakses layanan pengadilan. Kemudian ada toilet khusus bagi penyandang disabilitas, adanya lokasi parkir khusus bagi disabilitas, lalu pintu geser ya untuk masuk, karena kalau pintu yang ditarik atau didorong itu cenderung menyulitkan bagi disabilitas. Kemudian ada meja layanan khusus bagi disabilitas, misalnya menyediakan komputer desktop, di mana website atau aplikasi yang disediakan itu memiliki fitur audio eh, yang dapat eh, menjelaskan kepada tunarungu, disabilitas netra misalnya, ketika mengklik sesuatu maka website atau aplikasi tersebut akan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis layanan yang diklik atau ditekan. Nah, kemudian ada guiding block bagi disabilitas netra, ya, seperti yang dapat Anda lihat. Kemudian, disabilitas itu apakah murni keadaan fisik atau keadaan atau lingkungan yang menyebabkan mereka tidak mampu mengakses layanan? Kalau kita melihat kedua gambar ini, kalau untuk masuk ke dalam gerbang kantor pemerintah yang dituju, disediakan tangga seperti ini bagi disabilitas yang mengalami persoalan sensorik seperti kelumpuhan dan sebagainya, maka tentu dia menjadi difabel, menjadi disabilitas. Akan tetapi, jika layanan tersebut dimodifikasi dengan menyediakan ramp, maka dia menjadi able. Jadi sesungguhnya disable dan able-nya saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas itu tidak semata-mata karena kondisi internal inherent yang ada pada mereka,
tetapi pada spektrum layanan yang tidak memungkinkan mereka untuk mengakses layanan tersebut. Nah, kunci dari layanan disabilitas bagi di pengadilan adalah bagaimana memodifikasi sarana prasarana tersebut sehingga aksesibel atau memungkinkan untuk diakses oleh saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Jadi, kalau dibiarkan seperti ini, maka dia pasti menjadi disabilitas. Tetapi ketika dimodifikasi, maka dari disable menjadi able. Jadi, spektrum inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari konsep peradilan yang fair bagi disabilitas. Bagaimana layanan, sarana, dan prasarana dimodifikasi sedemikian rupa sehingga saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas dapat dengan mudah mengakses layanan pengadilan yang diinginkan. Nah, dengan memodifikasi layanan tersebut, maka terwujud kesetaraan. Mereka yang mengalami disabilitas memiliki kesetaraan akses dengan yang tidak mengalami disabilitas. Yang tidak mengalami disabilitas akan melalui tangga yang disediakan, sementara yang mengalami disabilitas akan melalui bidang miring. Dengan kedua jenis layanan yang berbeda ini, masing-masing baik yang disabilitas maupun yang tidak disabilitas dapat mengakses layanan pengadilan. Mereka dapat masuk melalui gerbang pengadilan, kemudian di ruang pelayanan terpadu satu pintu mereka mendapatkan layanan sebagaimana seharusnya. Nah, untuk didiskusikan, silakan jika ada yang ingin berdiskusi, bisa melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar atau kantor, misalnya kalau ini di Pusdiklat Mahkamah Agung bisa dilihat apakah lobi kantor, auditorium, masjid, akses jalan masuk, toilet hingga perpustakaan sudah memenuhi standar layanan bagi disabilitas. Satu hal yang menarik ya, ada quote dari Bethany Hamilton. Dia adalah atlet selancar. Dia mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan kemudahan, saya hanya perlu kemungkinan. Jadi saudara-saudara kita yang disabilitas itu sebenarnya tidak ingin dikasihani juga, bukan ingin dikasihani mereka. Mereka hanya ingin agar segala sesuatunya itu bisa atau mungkin mereka akses. Jadi dengan memodifikasi layanan itu sebenarnya kita sudah mengubah dari impossible menjadi possible. Inilah yang diinginkan teman-teman atau saudara-saudara yang kita yang disabilitas. Mereka sesungguhnya tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin agar semua yang mereka butuhkan itu menjadi mungkin untuk dicapai, mungkin untuk diraih, menjadi mungkin untuk dinikmati, sebagaimana eh, masyarakat pada umumnya. Demikian untuk peradilan fair ya, peradilan yang adil atau fair trial bagi disabilitas. Semoga bermanfaat. Salam The One Minute of Law Studies.